Kita bahas TOFG Season 3 Part 6. Keesokan paginya Chen Qi mengunjungi kamar Chen Nan dan berusaha untuk membangunkan Chen Nan ini. Setelah itu ia bertanya tentang hubungannya dengan kakak Mengkeer. Kemudian sebelum Chen Nan ingin menjelaskan, Chen Qi tertarik dengan sebuah bilah embun es milik Mengkeer yang berada di atas meja. Lalu Chen Nan pun menjelaskan padanya bahwa mereka sudah berbaikan sejak lama dan bilah embun es tersebut merupakan hadiah dari Mengkeer untuk diriku. Dan hari ini kakak Chen Nan akan memberikannya padamu. Chen Qi pun merasa senang dan ia pun langsung berlatih menggunakan bilah embun es tersebut. Setelah itu Chen Nan mendekatinya dan ia mengatakan bahwa akan berpamitan pada Chen Qi untuk melanjutkan petualangannya. Dia juga berjanji akan sering-sering menemui Chen Qi di dalam akademi ini. 哥哥保证一定会经常回来看你。 Singkat cerita, gudang obat Akademi Shenlan dikabarkan telah dimasuki oleh penyusup. Lalu dekan kanan bersama dengan Putri Dongfang dan juga para murid yang lainnya pun sampai di lokasi tersebut. Mereka dikejutkan dengan ruangan yang sudah hancur berantakan. Kemudian dekan kanan yang ingin memeriksanya lebih lanjut tidak sengaja menginjak sebuah ekor, dan ketika dilihat ternyata itu adalah ekor naga. Ia pun melihat perut dari naga tersebut sudah membuncit hingga akhirnya setelah mengetahui bahwa obat-obat legendaris yang ada di dalam gedung ini habis dimakan oleh naga tersebut, membuat dekan kanan marah dan langsung mengancam Pipilong untuk dijadikan sebagai pil abadi. Dia pun memasukkan Pipilong ke dalam sebuah tungku api. Di sisi lain, Mengkeer yang baru saja selesai memulihkan dirinya, dia langsung menerima 3 surat dan membaca salah satunya yang berisi informasi tentang Xiantian yang merupakan pewaris dari aliran pengacau langit. Kemudian ia teringat dengan masa lalunya tentang pertikaian antara 5 tanah suci dan juga 6 aliran jahat. Setelah itu, tiba-tiba salah satu surat tersebut memunculkan sosok yang mencoba menyerangnya. Mengkeer pun berhasil menghancurkan hal itu dan ia mendengarkan pesan ancaman dari Xiantian. Mengkeer pun memikirkan ancaman tersebut karena sejak dari pertarungan itu emosinya sudah tidak stabil dan ranahnya pun hampir saja turun. Kemudian ia khawatir dengan hati nuraninya yang bisa dikacaukan oleh seorang Chen Nan. Setelah itu segel yang ada dalam dirinya pun segera mengendalikannya dan mengingatkannya bahwa tidak usah takut untuk melawannya, serta lepaskan saja beban yang ada di dalam hatimu, fokus menghadapi dunia yang fana ini. Setelah itu Mengkeer memperkirakan ke depannya, jika bukan hanya pengacau langit yang akan muncul, tapi aliran-aliran jahat yang lainnya pasti juga akan datang untuk memberikan serangan, dan pada saat itu pasti akan membutuhkan bantuan. Setelah membaca surat ini, Putri Cuyu pun kemudian membaca surat kedua dari Putri Cuyue atau selama ini juga dikenal sebagai Putri Cuxiang. Singkat cerita, Chen Nan datang menemui dekan kanan dan juga dekan Ouyangmin untuk meminta maaf atas perbuatan Pipilong dan berpamitan untuk kembali melakukan petualangan. Mendengarkan pamitan itu, dekan kanan mengeluarkan Pipilong dari dalam tungku api. Sebagai ganti atas kerugian yang diperbuat oleh Pipilong, Chen Nan pun memberikan darah dewa miliknya. Setelah itu, ia melihat Mengkeer datang dan menghampirinya. Lalu Chen Nan pun mulai berbasa-basi dengan gadis cantik ini hingga menimbulkan sebuah perdebatan kecil. Kemudian Mengkeer meminta bilah es embun miliknya yang sudah diambil oleh Chen Nan. Namun Chen Nan mengatakan bahwa benda itu sudah menjadi miliknya dan tidak boleh dikembalikan. Mendengarkan jawaban tersebut membuat Mengkeer mencoba untuk meredakan amarahnya dan juga mengikhlaskan bilah embun es miliknya tersebut. Setelah itu Chen Nan kembali menggodanya dengan kejadian di tepi sungai sebelumnya. Hal ini membuat Mengkeer teringat tentang kejadian itu dan raut wajahnya sedikit memerah. Kemudian Mengkeer tidak menghiraukan kata-kata Chen Nan lagi. Dia pergi menemui dekan untuk berpamitan. Chen Nan yang melihat Mengkeer pergi, ia berpikir bahwa dari penampilan yang dikenakannya pasti dia akan pergi cukup jauh dari tempat ini. Kemudian Chen Nan berfokus dengan pikirannya
Tidak lama kemudian Long Wu pun datang dan menjelaskan tentang apa yang ada di dalam pikirannya, bahwa kerajaan Dongju saat ini sedang dalam masalah dan pasti Mengkeer akan datang ke tempat itu untuk melakukan pemeriksaan. Mendengarkan ucapan dari Long Wu ini membuat Chen Nan raut wajahnya cukup terkejut. 他想必是要去查看一番。 Long Wu pada akhirnya kembali berkata bahwa 5 hari yang lalu cahaya misterius muncul dari bawah istana kerajaan Dongju dan semua orang di dalam kota itu melihat cahaya tersebut menandakan sebagai sebuah keberkahan. Kemudian sang raja yang merupakan ayah dari Putri Juxiang dan juga Putri Juyu serta leluhur Xuan datang untuk melihat peristiwa tersebut. Dan Juhan, sang raja yang merupakan ayah Putri Juyu ini pun menanyakan kepada sang leluhur tentang kemunculan cahaya tersebut. Apa ini menjadi sebuah pertanda berkah atau sebaliknya menjadi sebuah pertanda bahaya? Setelah itu, sang kakek tua itu pun menjelaskan bahwa kemunculan cahaya itu berasal dari bawah tanah istana dan merupakan tempat yang di dalamnya ada sebuah rahasia. Berarti itu menandakan kemunculan harta karun yang sangat berharga. Mungkin ada harta tingkat dewa yang tersegel tepat di bawah tanah kerajaan. Dan pada hari itu, ketika harta ini muncul, pasti akan membuat seluruh kerajaan Dongju menjadi sebuah bencana yang cukup besar. Meskipun harta tersebut juga merupakan sebuah keberkahan apabila bisa mendapatkan benda itu. Chen Nan dan juga Long Wu pergi ke istana Dongju setelah digemparkan adanya sebuah harta karun yang akan muncul. Dalam perjalanan, Chen Nan berpikir yang ia ketahui di bawah istana hanya ada seorang dewa yang telah tersegel dan mempertanyakan bagaimana adanya kemunculan sebuah harta karun. Tiba-tiba saja kereta mereka kehilangan kendali karena seorang pemuda bernama Kaili menunggangi kuda unicorn tidak sengaja menabrak kereta tersebut. Kaili kemudian turun dari kudanya. Dia berbalik arah dan juga melihat keberadaan dari Chen Nan serta Long Wu yang keluar untuk memeriksa keadaan. Ia terkejut dengan unicorn yang telah ditunggangi oleh seorang Kaili. Tidak lama kemudian Kaili pun langsung meminta maaf pada gadis cantik yang bernama Long Wu ini. Namun wajah dari seorang Kaili membuat Long Wu terkejut karena itu benar-benar mirip seperti kakaknya Qianlong. Kaili yang melihat raut wajah sedih dari seorang Long Wu, dia pun segera memberikan teratai es embun. Namun hal ini dicegah oleh Chen Nan dan dia langsung memberikan penjelasan pada Kaili bahwa alasan raut wajah Long Wu ini terlihat sedih karena dia baru saja kehilangan kakaknya baru-baru ini. Melihat hal itu pun Kaili langsung meminta maaf atas perbuatannya yang telah membuat Long Wu ini merasa tidak nyaman. Lalu Kaili menciptakan embun es lagi dan memberikannya pada Long Wu. Dia pun segera berpamitan untuk pergi. Setelah itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan untuk menuju kota Dongju. Pada malam harinya Mengkeer datang di sebuah penginapan bernama Nianang dan langsung disambut dengan hangat oleh pemilik penginapan tersebut. Ia memesan sebuah makanan dan dalam diamnya Mengkeer mulai memperhatikan tempat sekitar. Tidak berlangsung lama, pesanan pun datang. Sebelum Mengkeer memperhatikan makanan itu, lalu dia berujar bahwa jangan terlalu meremehkan diriku. Jika ingin meracuni seseorang, bermainlah dengan hati-hati. Seketika semua orang yang berada di sekitar tempat ini memberikan serangan secara langsung pada Mengkeer. Namun dengan sekali gerakan, Mengkeer bisa melumpuhkan mereka semuanya. Tidak lama setelah itu, seorang pemuda bernama Xian Tian pun datang. Hingga akhirnya mereka berdua melakukan duel yang cukup sengit sehingga menghancurkan penginapan tersebut. Di sisi lain, setelah menempuh perjalanan panjang dan juga melelahkan, Chen Nan akhirnya bermalam di sebuah penginapan sederhana. Begitu masuki kamarnya, suasana yang seharusnya tenang justru terusik oleh ocehan seorang pipilong yang sejak di perjalanan tidak ada henti-hentinya berbicara. Merasa kesabarannya sudah habis, Chen Nan pun berjalan ke tepi jendela dan meraih segenggam salju yang turun perlahan. Lalu tanpa ragu dia melemparkan tepat ke mulut dari pipilong. Naga itu pun langsung terdiam dan juga terbatuk.
menatap wajah Cenan dengan penuh kekesalan. Usai kejadian itu Cenan pun pergi ke kamar Longwu untuk menawarkan sebuah makanan. Ketika memanggil beberapa kali tidak ada jawaban, Cenan mulai mencari gadis itu. Di waktu yang sama pertarungan sengit antara Mengkeer dan juga Xiantian terus berlanjut hingga mendekati sebuah penginapan milik Cenan dan juga Longwu. Xiantian terkejut saat melihat ada wanita suci di hadapannya menunggangi teratai giok tanpa ragu. Ia mengeluarkan alat terbang berbentuk sayap hasil ciptaan aliran pengacau langit miliknya. Hal ini membuat Mengkeer juga terkejut karena sepanjang sejarah aliran pengacau langit selalu gagal menciptakan sayap terbang yang sempurna. Setelah itu, tanpa banyak bicara Xiantian langsung melancarkan sebuah serangan. Mengkeer dengan tenang menangkis hal itu hingga benturan kuat pun terjadi membuat tempat sekitarnya hancur berantakan. Pertarungan pun berubah menjadi lebih sengit lagi tanpa ampun. Di tengah pertempuran itu Mengkeer membuka segel kekuatan di dalam tubuhnya. Aura sucinya melonjak tajam membuat Xiantian menyadari bahwa lawannya kali ini jauh lebih berbahaya dari perkiraannya. Dengan amarah dan juga tekanan yang penuh, melihat hal itu Xiantian segera meluncurkan serangan yang begitu dahsyat. Sementara itu pencarian Cenan berakhir saat ia menemukan Longwu duduk sendirian di atas atap penginapan. Longwu menatap langit malam sementara Cenan menghampirinya dan menyuruhnya untuk segera masuk karena hawa di luar ini sangatlah dingin. Tapi permintaan dari Cenan itu ditolak oleh Longwu. Kemudian dengan suara pelan, Longwu pun mulai menceritakan masa kecilnya bersama dengan sang kakak yang mempunyai kenangan penuh luka dan juga kesepian. Cenan pun mendengarkannya dengan seksama tanpa menyela hingga tiba-tiba hembusan angin yang aneh menerpa keduanya. Merasakan adanya hembusan angin tersebut yang telah membawa tekanan kuat membuat Cenan dan juga Longwu tahu jika ini adalah tekanan dari sebuah pertarungan di kejauhan. Sementara Pipilong yang melihat mereka dari kejauhan mengira Cenan dan juga Longwu sedang bermesraan. Naga cabul ini pun menyuruh Cenan untuk segera mencium Longwu. Hingga Longwu yang mengetahui kesalahpahaman dari seorang Pipilong, ia pun segera melemparkan bola salju ke arahnya. Dan Pipilong menerima lemparan yang kedua kalinya dengan senang hati. Tak mau membuang-buang waktu, Cenan menggunakan sihir penangkap naga dan menarik Pipilong untuk mendekat agar melihat sendiri sumber kekacauan tersebut. Begitu melihat kejauhan, sontak Pipilong terkejut karena salah satu pertarungan itu adalah Mengkeer. Ia kemudian segera memberitahu Cenan dan Cenan juga langsung memerintahkan Pipilong untuk membawanya melihat pertarungan tersebut. Namun naga ini menolaknya. Hal itu membuat Cenan memberikan ancaman dan tidak punya pilihan lain. Pipilong akhirnya setuju dengan perkataan Cenan. Pertarungan antara Mengkeer dan juga Xiantian berlanjut hingga ke dalam hutan. Sementara Cenan dan juga Longwu serta Pipilong berhasil mengikutinya secara diam-diam dan bersembunyi di balik bebatuan. Namun dalam pertarungan itu Mengkeer hampir kehilangan kesadaran akibat segel kekuatan di dalam dirinya yang akan memudar. Di sisi lain Xiantian yang penuh kebencian dan juga amarah kembali memberikan penyerangan tanpa ampun. Mengkeer memaksakan dirinya dan mengerahkan sisa tenaga untuk melakukan perlawanan. Tanpa disadari, ranah di dalam tubuhnya pun telah meningkat. Pipilong serta Longwu yang melihat pertarungan itu menyadari bahwa kekuatan Mengkeer telah naik satu tingkat yang cukup luar biasa. Cenan terus mengawati pertarungan itu dan tiba-tiba saja menyadari keberadaan tombak surgawi milik Xiantian yang sepertinya cocok untuk dirinya. Hal ini membuat Cenan berniat untuk memiliki tombak tersebut. Di sisi lain saat Mengkeer melihat Xiantian mulai kehabisan tenaga, ia berniat membuka segel sepenuhnya dan mengakhiri pertarungan kali ini. Namun tepat saat segel itu akan diaktifkan, sebuah aungan yang sangat keras dikeluarkan oleh Pipilong dan menarik perhatian dari Mengkeer serta mengacaukan konsentrasinya. Di saat itulah Cenan juga muncul dan memanfaatkan kekacauan tersebut. Dia mulai mendekati Xiantian dengan menawarkan bantuan untuk mengalahkan Mengkeer. Hal ini dalam aksinya membuat Mengkeer salah paham kepada Cenan
dikira dia berpihak pada Xiantian. Ketika Mengker akan kembali bertarung, ia pun melihat kondisinya yang sudah tidak mampu melawan keduanya dan kemudian membuat Mengker memutuskan untuk segera pergi mencari Putri Juxiang saja demi bisa mengobati tekanan efek balik dari segel di dalam tubuhnya itu. 必须快点到皇宫找楚月，让他 Setelah Mengker pergi, Zenan dan juga Xiantian pun saling memperkenalkan diri masing-masing. Tanpa peringatan, Xiantian langsung melayangkan serangan pada Zenan. Dan orang ini bisa menghindarinya dengan cepat. Karena ternyata Xiantian juga memiliki dendam kepada Zenan. Sebelum pertarungan berlanjut, Xiantian menyampaikan bahwa ada pesan dari seorang teman yang memerintahkan untuk melenyapkan Zenan. Jika mereka bertemu, mendengarkan hal itu, Zenan langsung menyebutkan nama. Apakah itu adalah putra Ling Ziku, sang pewaris aliran kehancuran? Xiantian pun membenarkan hal ini dan kemudian pertarungan besar pun terjadi antar keduanya. Di saat pertarungan itu memanas, Long Wu diam-diam menyebarkan gas hijau ke arah Xiantian dan saat gas itu mulai menyelimuti area, Zenan segera mendorong lawannya ke dalam kabut beracun itu hingga membuat tubuhnya melemah. Setelah Xiantian kehilangan fokus, Long Wu memberikan serangan dari arah belakang hingga membuat orang ini terluka parah. Sementara Zenan mengaktifkan sihir pembalik di dalam dirinya dan segera melayangkan serangan kepada lawannya. Sementara Xiantian mencoba bertahan menggunakan tombak surgawi di tangannya itu. Namun Zenan bisa dengan mudah melemparkannya jauh. Dalam sekejap, Zenan juga berpindah ke belakang untuk menyerang dan juga melemparkan Xiantian sekali lagi. Dia juga menghajar orang jahat ini sampai tidak berdaya. Merasa tidak sanggup melanjutkan pertarungan, Xiantian akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Setelah emosi, Zenan mereda dan menenangkan dirinya. Ia pun segera mengambil tombak surgawi yang telah ditinggalkan oleh Xiantian. Setelah itu Zenan mencari keberadaan dari Pipi Long. Long Wu kemudian menjelaskan bahwa naga itu telah pergi. Namun tiba-tiba saja dari atas pohon, Pipi Long telah muncul dan ia mengatakan bahwa Xiantian telah melarikan diri ke kota Pingyang. Ketiganya pun segera melakukan pengejaran terhadap Xiantian itu dengan menunggangi Pipi Long yang telah berubah menjadi naga besar. Di tengah perjalanan ini, Pipi Long kembali bertingkah usil. Dia terbang tidak stabil sehingga membuat Long Wu jatuh ke dalam pelukan dari Zenan. Sementara Zenan langsung memarahi Pipi Long dan Long Wu juga memukuli Pipi Long berkali-kali tanpa ampun. Akhirnya mereka telah tiba di sebuah kota kecil di pinggiran Mianyang. Zenan kemudian segera memeriksa penginapan itu dan menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan oleh Xiantian. Hal itu tertulis dan menyatakan bahwa dia telah mengetahui ada seekor anak naga yang terus mengikuti dirinya, sehingga Xiantian harus kabur terlebih dahulu. Kali ini, Zenan benar-benar tidak akan bisa menemukan keberadaan dari Xiantian. Kemudian surat itu pun ditutup dengan kata-kata ancaman seorang Xiantian. Zenan yang masih menatap surat itu dengan ekspresi serius, tiba-tiba saja merasakan kedatangan aura yang sangat luar biasa dan ternyata itu merupakan aura dari leluhur Xuan dari kerajaan Dongzhou yang muncul menghampiri Zenan. Pipi Long yang melihat kehadiran seorang leluhur Xuan, dia pun memutuskan untuk segera bersembunyi karena Pipi Long merasakan tekanan yang luar biasa dari orang tua ini. Pak tua Xuan tersenyum tipis pada gadis yang berada di samping dari seorang Zenan dan kemudian dengan nada yang ramah ia menanyakan kabar kakek dari Long Wu. Dengan penuh sopan, Long Wu pun memberikan salam hormat. Setelah basa-basi yang singkat, kemudian leluhur Xuan langsung masuk ke pokok pembicaraan tentang kabar pusaka yang akan muncul di kota kerajaan dan juga mengingatkan Zenan tentang makam kuno yang tersembunyi di bawah perpustakaan Dongzhou. Kemudian leluhur Xuan menceritakan tentang dirinya yang pernah menyelidiki makam tersebut karena merasakan akan kemunculan pusaka yang sangat besar. Namun saat ia turun lebih dalam, leluhur Xuan menemukan sebuah penghalang mengerikan seperti kekuatan yang bercampur antara sifat ilahi dan juga sifat iblis. Seakan makhluk kuno yang berada di dalamnya telah bangkit kembali.
Setelah merasakan hal itu, leluhur Swan memaksakan dirinya untuk menembus segel yang berada di dalam tempat itu. Namun dia gagal. Bahkan dirinya malah terkena sebuah serangan balik yang membuatnya terluka. Dengan tatapan yang tajam, leluhur Swan mengatakan tujuan kedatangannya bertemu dengan Chenan adalah untuk meminta bantuan dari bocah ini. Saat pusaka itu muncul, ia berharap Chenan membawa busur Houyi untuk membantunya demi mencegah kekacauan besar yang bisa menghancurkan kerajaan Dongju. Namun di dalam hatinya, Chenan tidak sepenuhnya percaya dengan ucapan orang tua ini. Ia merasa alasan melindungi kerajaan hanyalah kedok demi tujuan yang sebenarnya dari sang orang tua tersebut. Mungkin saja dia akan kembali menggunakan sebuah teknik untuk memperpanjang umurnya dengan kekuatan pusaka itu. Chenan pun memberikan penolakan secara halus dan dia berdalih bahwa tingkat ranahnya atau kekuatannya saat ini masih terlalu rendah. Bagaimana mungkin bisa bersaing dengan para ahli sejati yang sangat menakutkan. Melihat Chenan sudah menolak ini, leluhur Swan pun meyakinkan bahwa dengan kemampuan Chenan yang bisa mengendalikan busur Houyi saja itu sudah cukup. Namun laki-laki Chenan menolak dan akhirnya leluhur Swan tidak banyak bicara. Dia pun langsung mengeluarkan busur Houyi dan menawarkan diri kepada Chenan jika dia bisa dan juga mau membantunya kali ini, maka busur Houyi akan menjadi milik Chenan. Mendengarkan tawaran yang cukup menggiurkan seperti itu membuat Chenan menyetujuinya. Dan kemudian orang tua ini pun pergi begitu saja, hanya meninggalkan pesan agar Chenan bersiap keesokan paginya karena seseorang akan datang menjemput dirinya. Begitu aura leluhur Swan benar-benar menghilang, Pipi Long juga keluar dari tempat persembunyian. Longwu menatap Chenan dan juga bertanya. Namun Chenan terdiam sejenak, memikirkan dirinya yang sekarang memiliki banyak musuh dan dengan bantuan busur Houyi mungkin akan bisa membantu menghadapi musuh-musuh itu di masa depan. Chenan pun menjawab bahwa dia memang tidak pernah berniat menolak sepenuhnya. Kita berpindah ke sebuah kastil di kota Baidan. Seorang pria sedang berdoa untuk sahabatnya yang telah mati. Tiba-tiba saja dari arah depan muncul angin yang langsung memadamkan semua lilin di dalam tempat ini. Bersama dengan itu cahaya emas turun dari langit dan menyelimuti jasad seorang pria bernama Jonas alias Jomblo Ngenes karena udah tua gak nikah-nikah. Kemudian tubuh itu sedikit melakukan pergerakan. Hal ini sontak membuat sang sahabat yang tadinya berdoa pun terkejut dengan kejadian yang dihadapannya. Tidak lama kemudian Jonas itu bangkit kembali dan dia berpesan pada sahabatnya bahwa dia telah dibangkitkan atas perintah Dewa Perang Agung untuk menyelesaikan urusan dalam kehidupan yang belum tuntas. Namun hal ini tidak boleh dibocorkan pada siapapun. Jika sampai rahasia itu tersebar, maka kekuatan ini akan dicabut. Setelah itu Jonas pun pergi meninggalkan sahabatnya. Di dalam kemudian di dalam aula Guangming, seorang master melaporkan pada Yang Mulia Paus bahwa Camilla dan juga Aime kali ini telah bangkit kembali secara misterius sehari setelah kematian mereka berdua. Paus itu pun terdiam dan merasa heran. Mungkinkah ini adalah mukjizat dari para dewa? Tapi kenapa mukjizat itu tidak turun melalui gereja ini saja? Selanjutnya Jonas bertemu dengan Camilla dan juga Aime. Setelah ketiganya berkumpul, ia mengarahkan untuk menuju kota Dongju. Sementara di sisi lain Putri Cuyu dan juga Chen Qi sedang melakukan perjalanan menuju Akademi Shenlan. Di dalam perjalanan itu Chen Qi merasakan kehadiran 3 sosok yang telah terbang di udara. Sementara Putri Cuyu segera menghentikan harimau putih tunggangannya. Di waktu yang sama, 3 orang master yang merupakan kelompok Jonas itu pun berhenti karena merasakan aura spiritual abadi yang sangat murni dari dalam tubuh Chen Qi. Sementara Chen Qi pun menatap mereka bertiga dengan hati-hati, menyadari bahwa kekuatan ketiganya bukanlah kekuatan manusia biasa. Putri Cuyu kemudian langsung memerintahkan harimaunya untuk bergerak mundur. Namun Aime sudah lebih dulu melakukan penyerangan dengan sihir dahsyat.
Chen Qi dan juga Cuyu pun terluka. Kemudian dalam pandangan Chen Qi, ketiga sosok itu terasa seperti iblis kuno dari ribuan tahun. Jonas pun memerintahkan agar mereka segera ditangkap. Saat Aime mengerahkan sihir penuhnya, Chen Qi tak kuasa menahan tekanan dan kehilangan kesadaran. Namun, sesaat kemudian ia bangkit dengan kekuatan yang tidak dikenal hingga ledakan energi mengguncang area sekitar. Melihat hal itu ketiga, Master tersebut cukup terkejut dan Jonas memerintahkan untuk segera mundur demi rencana Tuan yang tidak boleh gagal. Oleh sebab itu, mereka tidak boleh membuat masalah untuk saat ini. Setelah usai kejadian itu, Chen Qi pun jatuh ke dalam pelukan Putri Cuyu dan dia tersadar lalu berkata bahwa Chen Qi bermimpi mengeluarkan sebuah kekuatan tertentu untuk mengusir 3 orang barusan. Cuyu kemudian segera mengantarkan Chen Qi untuk kembali ke Akademi Shenlan. 我先送你回学院吧。 Malam hari pun tiba. Leluhur Xuan kini telah membawa Chen Nan masuk ke dalam makam kuno yang terletak jauh di bawah perpustakaan istana Dongzhu ini. Hingga Pak Tua itu pun membuka pintu rahasia dan mereka berdua segera memasukinya lalu menuruni anak tangga yang panjang. Kemudian tiba di hadapan gerbang besar yang telah diselimuti kekuatan ilahi. Leluhur Xuan menyentuh pintu itu yang terdapat segel, namun dirinya tidak memiliki darah dewa dan akhirnya gagal. Hal ini membuat Pak Tua tersebut memerintahkan Chen Nan untuk melihat ke dalam dan leluhur Xuan akan mentransferkan sebagian kekuatan di dalam dirinya. Dengan ilusi, Chen Nan pun menembus pintu itu dan langsung menyaksikan medan perang kuno yang dipenuhi kematian. Kemudian ia juga melihat iblis menyerap jiwa-jiwa manusia, menciptakan monster dari pusaran hitam. Kemudian Chen Nan berpindah ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat inilah Chen Nan menyaksikan pustaka itu berada. Saat ia menyentuhnya, dewa iblis pun muncul di hadapannya. Karena tekanan yang mengerikan menghantam pikiran Chen Nan membuat kepalanya terasa sangat sakit. Ia kemudian terlempar keluar dan memuntahkan cairan merah. Chen Nan kemudian menyebut satu persatu tentang kejadian yang dia alami. Dan Pak Tua itu pun menanyakan tentang hal lain yang dilihat oleh Chen Nan. Hal itu membuat Chen Nan menjawab bahwa masih ada telapak tangan giok. Pak Tua itu pun menyimpulkan bahwa benda itu sepertinya adalah pusaka yang nantinya akan muncul. Kemudian leluhur Xuan beranjak pergi. Ia berkata pada saat bulan purnama tiba, pusaka ini akan keluar sepenuhnya dan itu akan mengguncang seluruh kota, menarik para ahli dari segala penjuru. Lalu leluhur Xuan menyerahkan busur Houyi pada Chen Nan. Setelah itu dia menyarankan Chen Nan agar tidak lagi menginap di dalam penginapan karena dirinya telah mempersiapkan sebuah tempat khusus untuk Chen Nan ini. Setelah itu Chen Nan mencoba melihat tempat yang sudah dipersiapkan oleh leluhur Xuan untuk dirinya. Tak berlangsung lama, dia yang sedang berjalan-jalan di taman kerajaan Dongzhu melihat Meng Keer serta Putri Juxiang yang ada di taman itu. Kemudian Chen Nan menyapanya, namun mendapatkan pertanyaan dingin oleh Meng Keer. Kemudian Chen Nan menjawab dengan santai, membahas bahwa tentang dirinya yang sudah lama tidak berlatih dengan peri Meng Keer. Mendapatkan jawaban seperti ini membuat Meng Keer tidak percaya. Lalu tak lama kemudian Chen Nan mengeluarkan tombak lukisan surgawi yang sebelumnya dimiliki oleh seorang Xiantian. Pandangan mata dari Meng Keer cukup terkejut dengan adanya busur Houyi dan juga tombak surgawi yang berada di tangan dari seorang Chen Nan. Sontak langsung menanyakannya tentang tombak surgawi itu bagaimana bisa didapatkan oleh Chen Nan. Sementara Chen Nan mengatakan bahwa dia merebutnya dari Raja Iblis Pengacau Langit Xiantian. Mendengarkan hal itu membuat Meng Keer langsung sadar bahwa dia sudah dimanfaatkan. Hingga perdebatan pun kembali terjadi antara kedua orang ini. Akhirnya Chen Nan mengusulkan untuk kerjasama, bukan untuk dirinya sendiri tapi juga demi kerajaan Dongzhu yang berada di ambang kekacauan yang akan datang. Chen Nan bahkan memberi isyarat bahwa jika ada kesempatan Meng Keer boleh melenyapkan Chen Nan ini. Sebagai syarat, Meng Keer meminta agar selama setengah tahun ke depan mereka tidak boleh berselisih dan harus bersikap harmonis layaknya pasangan. 之内不能发生冲突，如何？ Di sisi lain,
Long Bu telah bertemu kembali dengan Kylie. Kemudian ia memberikan bunga teratai yang kedua kalinya kepada Long Bu itu, dan hal ini langsung ditolak secara halus. Ketika Kylie ingin membujuknya, tiba-tiba Chuyu datang dari arah yang lainnya dan langsung merebut bunga teratai dari giok itu yang berada di tangan dari Kylie. Setelah itu, ia memberitahu pada Long Bu bahwa jangan mudah untuk percaya dengan kata-kata pemuda di depannya ini. Kylie segera meluruskan perkataan Chuyu. Setelah itu, ia pun segera pergi. Dan tak berlangsung lama, dari arah belakang, Zenan pun datang dan sedikit memulai perbincangan dengan Chuyu. 出丑就老实一点，不然让你知道后果。 Singkat cerita, pada malam bulan purnama yang akan segera tiba, Zenan dan juga leluhur Xuan menunggu di posisi masing-masing menanti tanda kemunculan pusaka itu. Namun tiba-tiba saja langit bergetar. Raja Iblis Pengacau Langit yang selama ini hidupnya disegel di kuil Shaolin akhirnya muncul di kota Dongju membawa kekacauan yang besar. Dan di belakangnya seorang biksu botak dari kuil Shaolin juga melakukan pengejaran. Benturan dua kekuatan itu langsung mengguncang seluruh kota Dongju.